Sebelum menerima sakramen penguatan, calon penerima Krisma diwajibkan menerima sakramen tobat yang dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai 8 September 2022 bertempat di Gereja Katolik Paroki Santo Yusuf Karangpilang. Calon penerima Krisma memulai dengan mengikuti misa harian untuk menghadirkan secara simbolis rahmat Allah dalam diri. Dilanjutkan dengan penerimaan sakramen tobat oleh 4 romo pada ruang bilik pengakuan yang berbeda. Melalui sakramen tobat, Allah juga menghadirkan pengampunan bagi umat Katolik yang berdosa karena aneka kelemahan manusiawi. Didampingi para pembina, seluruh calon penerima Krisma dibimbing untuk memeriksa batin masing-masing dan mempersiapkan diri. Sakramen pengakuan dosa dibutuhkan sebelum kita menerima sakramen Krisma. Itu gunanya supaya kita dalam kondisi rahmat dalam menerima sakramen penguatan. Dan dalam pengakuan dosa, itu kita dapat mengakukan semua dosa-dosa kita, dosa berat maupun dosa ringan. Dengan begitu kita akan sangat layak dan pantas untuk menerima sakramen penguatan. Dalam sakramen pengakuan dosa yang terutama adalah sikap batin kita. Kita harus mempersiapkan diri pemeriksaan batin dengan baik, jika perlu dibimbing oleh para pengajar, supaya kita dapat benar-benar memeriksa batin kita dan dapat tahu dosa-dosa apa yang harus kita lakukan dengan baik. Allah hadir memberi makan bagi yang lapar, menyembuhkan yang sakit, mengampuni dosa para pendosa, sambil memberi kesempatan baru kepada mereka untuk memperbaiki diri. Perlunya sakramen tobat untuk persiapan penerimaan Krisma adalah bahwasannya sakramen Krisma merupakan sebuah peristiwa yang penting, maka harus disiapkan sedemikian rupa, terutama disposisi batin para calon penerima Krisma. Mereka harus dalam kondisi jiwa yang suci, sehingga rahmat Tuhan dalam sakramen Krisma itu benar-benar dapat diterima, meresap di dalam diri para Krismawan, Krismawati. Setiap peristiwa penting dalam kehidupan manusia atau kehidupan kita, itu selalu kita siapkan dengan sungguh-sungguh, ada persiapan-persiapan yang dilakukan dengan serius atau sungguh-sungguh. Demikian pula untuk penerimaan sakramen Krisma di Paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya ini, bahwa sakramen Krisma adalah sakramen yang penting dan disebut sebagai sakramen yang bermaterai kekal. Karena materainya kekal satu kali untuk seterusnya ini, maka perlu disiapkan hal-hal yang sangat penting atau serius atau sungguh-sungguh untuk bisa menerima sakramen Krisma. Yang pertama adalah pembinaan-pembinaan bagi para calon penerima sakramen Krisma. Selain pembinaan-pembinaan, juga ada aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang mengarahkan kesadaran para calon penerima sakramen Krisma untuk bisa memaknai, menemukan arti dari sakramen Krisma itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah tentu yang paling penting atau paling utama adalah disposisi batin atau jiwa dari sakramen Krisma, yaitu agar suci dan bersih, maka dibutuhkan sakramen pengampunan atau sakramen tobat yang diterimakan di paroki kami ini selama 4 hari berturut-turut berdasarkan klaster-klaster wilayah mereka. Calon penerima Krisma diharapkan senantiasa berdoa, memohon kekuatan Roh Kudus agar semakin dewasa dalam beriman, berpikir, dan bertindak secara Katolik. Belum saya melakukan pengakuan dosa malam ini, jujur aja perasaan saya tuh kalang kabut, terus saya berdebar, gugup karena memang pengakuan dosa yang terakhir saya lakukan itu 2 tahun yang lalu. Tapi setelah saya melakukan proses pengakuan dosa yang tadi saya ikuti, saya sekarang merasa lebih lega dan
lebih merasa diri lebih siap untuk mengikuti atau menerima krisma yang akan datang nanti, karena saya merasa diri saya lebih bersih daripada sebelumnya. Saya merasa bangga juga karena sudah berani mengakui dosa-dosa yang saya perbuat dan dengan lapang dada mengakui serta menyesal akan dosa-dosa saya yang sebelumnya. Komsos Sayuka TV melaporkan dari Gereja Katolik Paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya.